Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Socha Berlianto dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya ingin mempresentasikan secara dan perkembangan dari optical drive atau optical disk yang terdapat pada laptop atau komputer. Dan berikut sejarahnya. Sejarah optical disk atau optical drive. Jadi media penyimpanan data ini sebenarnya media penyimpanan data elektronik, yaitu melalui CD dan DVD yang dapat ditulis dan dibaca menggunakan tenaga rendah atau tinggi melalui laser beam yang terdapat pada optik yang biasa kita lihat ketika ada pada dalam komputer, seperti contohnya seperti ini ya. Ini adalah optikalnya. Nah, jadi laser yang saya bilang melalui sini, lasernya melalui sini, laser beam. Lalu awalnya optical di sini dikembangkan pada akhir tahun 1960-an. Lalu optical disk pertama itu dibuat oleh James T. Russell, dan data yang disimpan itu cara kerjanya melalui sebuah titik-titik mikron yang terang dan gelap. Lalu titik-titik ini dibaca oleh laser beam tadi dan data diubah menjadi sebuah sinyal listrik. Akhirnya dirubah kembali menjadi sebuah output audio maupun visual. Namun teknologi optical disk ini tidak muncul di pasaran sampai perusahaan besar Philips dan Sony yang masih berkembang hingga saat ini mulai mengembangkannya dan dibuat menjadi produk massal pada tahun 1982, dan sejak saat itu telah terjadi sukses yang secara konstan mengenai penggunaan format optical di sini. Yang pertama dibuat melalui format CD, yaitu compact disc, lalu diikuti oleh format DVD dan seterusnya. Nah, lalu sebenarnya optical di sini tidak menggunakan bahan yang bersifat magnetis sama sekali. Optical di sini menggunakan bahan yang spesial yang dapat diubah oleh sinar laser menjadi spot-spot yang relatif gelap atau terang. Contohnya dari optical disk ini adalah sebuah CD RW atau DVD RW. Contohnya seperti ini. Lalu optical di sini mempunyai dua tipe. Yang pertama adalah phase change disk dan kedua di polymer disk. Jadi phase change disk ini merupakan disk yang dilapisi oleh bahan yang dapat mengkristal, membeku menjadi kristalin, serpihan kristal itu, atau menjadi amorphous state. Amorphous state ini bagian tak berbentuk, jadi tak berbentuk dia. Nah, kristalin itu bentuknya lebih transparan, karenanya tembakan laser yang mengenai kristalin ini akan lebih terang ketika melintasi bahan dan memantul kembali dari lapisan pemantul. Nah,
drive phase change ini menggunakan sinar laser dengan kekuatan tinggi yang dapat melelehkan disknya ke dalam bentuk amorphous state yang tidak berbentuk tadi, sehingga dapat digunakan untuk menulis data lagi. Sinar laser dengan kekuatan sedang dipakai untuk menghapus data dengan cara melelehkan permukaan disknya dan membekukannya kembali ke dalam keadaan kristalin. Sedangkan sinar laser dengan kekuatan lemah digunakan untuk membaca data yang telah disimpan. Jadi titik-titik mikron itu yang gelap atau terang itu merupakan sebuah titik-titik yang telah menjadi sebuah bentuk data gelap atau terang. Nah, jadi data awal itu merupakan sebuah kristalin yang transparan, lalu ketika ditembak oleh laser beam untuk membuat sebuah data untuk dimasukkan ke dalam storage data itu akan membuat mikron-mikron tadi menjadi titik-titik yang terang atau yang gelap. Nah, lalu ketika ingin dihapus datanya atau dikosongkan kembali storage-nya, itu ditambah lagi oleh laser dengan kekuatan sedang agar dapat berubah menjadi kristalin. Tapi sebelumnya dia ditembak dulu oleh kekuatan tinggi untuk mengubahnya menjadi amorphous state, menjadi tidak berbentuk lagi, gitu kan, menjadi tidak berbentuk, lalu ditembak lagi dengan kekuatan sedang untuk menghapusnya dan membuatnya kembali menjadi keadaan kristalin kembali, yang kosong lagi, data yang kosong, lalu tembak lagi oleh lasernya ketika ada data atau file yang masuk gitu, sehingga menjadi mikron-mikron yang terang dan gelap tadi lagi. Nah, lalu tipe yang kedua itu adalah di polymer disk. Di polymer disk itu yaitu disk yang merekam data dengan membuat bump atau gelombang disk yang dilapisi dengan bahan yang dapat menyerap sinar laser. Jadi bahannya ini merupakan terdapat bam atau gelombang itu yang dilapisi juga dengan bahan yang dapat menyerap sinar lasernya. Nah, sinar laser ini membakar spot-spot bam tadi sehingga memuai dan membentuk bam. Jadi sebelumnya dia merupakan kosong. Nah, lalu ketika dia mulai diisi oleh data, dia akan membentuk bam tadi. Nah, sehingga ketika ingin dikosongkan kembali, dia akan dibakar oleh laser spot-spot gelombang tadi hingga memuai. Jadi dihilangkan kembali bam-bamnya ketika ingin dikosongkan datanya, tapi ketika mulai diisi oleh sebuah file atau data, dia akan membentuk bam gelombang-gelombang tadi. Nah, semuanya itu menggunakan laser tadi, hanya dibedakan oleh kekuatan lasernya gitu. Nah, jadi intinya dari dua tipe disk optical disk tadi, dua-duanya sama, intinya media atau jalan penghubung antara komputer dan CD-nya ini merupakan lingkaran yang dalam ini, lalu storage-nya atau tempat penyimpanannya merupakan lingkaran bagian luar ini. Nah, intinya seperti itu. Lalu cara kerjanya seperti itu, dan perkembangannya hingga saat ini CD dan DVD ini masih dipakai, bahkan sekarang sudah ada Blu-ray. Blu-ray ini merupakan bentuknya sama oleh CD, tapi dia hanya level yang lebih tinggi lagi. Jadi perkembangan yang terbaru lagi setelah CD, DVD, lalu Blu-ray. Jadi kalau CD dia sama ada storage-nya juga. Nah,
lempengan-lempengannya ini. Lalu kalau DVD bedanya dia storage-nya lebih besar. Dan yang terakhir, Blu-ray ini merupakan inovasi terbaru lagi. Jadi Blu-ray ini lebih tahan terhadap goresan, karena menurut pengalamannya sudah ada, DVD dan CD ini ketika mereka sudah terkena goresan atau kotor, mereka akan tidak bisa dipakai dan data akan hilang secara sia-sia. Maka karena itu sekarang teknologi terbaru, perkembangan menjadi Blu-ray dibuat lebih tahan lagi terhadap goresan, dan Blu-ray ini storage-nya lebih besar dari DVD. Gitu. Saking besarnya pun mereka, Blu-ray itu digunakan untuk developer game sebagai media penyimpanan agar gamenya bisa dipasarkan. Karena game-game sekarang kan sudah lebih besar. Paling tidak kalau CD ini besarnya sebesar 500 mega pun mungkin sudah besar ya, 500 megabyte. Lalu kalau CD itu sekitar 1 giga, itu udah besar. Tapi kalau Blu-ray ini hingga 10 giga, 15 giga, karena sudah bisa dimasukkan oleh game tadi. Itu jadi itu Blu-ray adalah perkembangan yang paling baru saat ini, dan yang paling canggih di antara pendahulu-pendahulunya CD dan DVD. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Semoga bisa mendapat informasi tambahan yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.